Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Sarpeni, Sarjana Pendidikan Islam, sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di UPT SMP Negeri 3 Gerbang Tangkas, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG Transformasi BAT 1 tahun 2025, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Nomor peserta PPG 180728000498 dengan NIM 21025906. Pada hari ini, Selasa tanggal 6 Mei 2025, saya akan membuat video praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 8B UPT SMP Negeri 3 Gerbang Tangkas. Nomor peserta ujian 2025-213615 dengan materi kelas 8 semester genap. Menjadi generasi toleran, membangun harmoni intern dan antar umat beragama. Dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Silakan Bapak kelas dibimbing doa dulu. Semua siap? Baik, Bapak. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut rekaman masing-masing. Doa baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Kita lanjutkan dengan membaca surat Al-Ahzab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada Abil Lahabin wa tab. Absen dulu ya. Olivia Anggraini. Cika Aditya. Kevin Oktar Pratama. Abdal. Rizky Asfarila. Sudah siap untuk belajar? Ada yang ingat pembelajaran kita minggu lalu? Belajar apa? Tentang meyakini Nabi dan Rasul Allah, meyakini generasi digital yang Jadi kalau kemarin kita belajar tentang iman ya atau meyakini kepada Nabi dan Rasulullah, hari ini kita membangun harmoni intern dan antar umat beragama. Ya, kita hari ini di pembelajaran kali ini kalian belajar dengan serius ya, perhatikan dengan baik. Mudah-mudahan nanti kita mendapatkan hikmahnya dari pembelajaran pada hari ini. Ya. Ada pertanyaan, mengapa manusia berbeda-beda? Oke, ya. Oke. Selanjutnya, ya pertanyaan kedua, haruskah mengembangkan sikap toleran? Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, Mengawasi keberagaman lingkungan masyarakat yang maju. yang kedua, Menumbuhkan toleransi keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. yang ketiga, Memiliki sikap toleransi dan mengatur antar umat beragama. yang keempatnya. Menghindari perilaku intoleransi. Jadi yang mau kita pelajari hari ini tujuannya untuk 4 poin ini. Kita akan menggunakan media pembelajaran Problem Based Learning atau PBL ya, atau pembelajaran berbasis masalah. Ya. Ada beberapa tugas, baik tugas individu maupun tugas kelompok, dan kita sama-sama mencari masalah dalam lingkungan kita sendiri, lingkungan kita yang majemuk ini, yang ada kaitannya dengan toleransi. Menampilkan video sebagai pengantar pembelajaran pada hari ini. Saya harapkan semua untuk memperhatikan apa yang bakal Bapak tampilkan. Di masa dunia, Indonesia dikenal luas akan keanekaragamannya. Beragam suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa saling berbaur jadi satu. Tanpa memiliki perbedaan pemikiran yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia sejak dulu. Tercermin dalam sebuah yang Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan bukanlah jadi penghalang tersatukannya tiap individu di antara, melainkan perbedaanlah yang mempersatukan kita. Namun realitanya, di
tujuan suatu bangsa. Agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau menjawab, Al-Hanifiyah As-Samha, yang lurus lagi toleran. As-Samha berasal dari kata tasawuf, yang merujuk pada makna toleransi. Hadis tersebut sering digunakan sebagai rujukan Islam untuk mendukung sikap toleransi. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, kita seharusnya dapat meningkatkan rasa persaudaraan kepada antar sesama. Mencegah perpecahan akibat perbedaan adalah tugas kita semua sebagai warga negara Indonesia demi menjaga keutuhan bangsa. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan menerapkan sikap toleransi di dalam kehidupan sehari-hari sedari dini. Hal-hal sederhana seperti membimbing anak-anak untuk menghormati pendapat orang lain, hingga mengajarkan mereka untuk tidak mendiskriminasi suku, agama, dan ras dalam pergaulan adalah sebagian contoh sikap toleransi. Selain itu, kita juga bisa memulainya dengan membuka pikiran untuk lebih saling menghargai dan menerima perbedaan yang ada. Bukankah manusia itu diciptakan berbeda-beda dengan segala keunikannya? Terlebih di Indonesia memiliki beragam suku, adat, dan ras yang heterogen. Maka sudah saatnya kita bersatu padu tanpa sekat. Nah, dari video tadi, hikmah yang kalian dapat. Ya, silakan Olip. Hikmah yang kita dapat dari video tersebut itu walaupun kita berbeda-beda dari sukunya, dari agamanya, dari rasnya, kita tetap satu. Dari Olip, ya, kasih yang plus. Ya. Kata Olip, walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Ya. Ada lagi yang lain yang mau pendapat lain? Silakan. Saling menghargai perbedaan untuk membentuk suatu kedamaian. Perbedaan untuk membentuk suatu kedamaian. 100 untuk. Ya, silakan. Terciptanya keharmonisan, kesatuan, dan ketenangan dalam kehidupan masyarakat. Dan ketenangan dalam kehidupan bermasyarakat. Ternyata banyak sekali hikmahnya dari video tadi ya, menampilkan tentang toleransi. Toleransi intern itu apa? Ya, silakan terus. Sikap saling menghormati dan menerima perbedaan yang ada di dalam satu komunitas agama atau kelompok beragama. Kasih tepuk tangan berikut. Kalau toleransi antar umat beragama, toleransi ya. Toleransi antar agama adalah sikap saling menghargai dan menghormati antar pemeluk agama yang berbeda tanpa saling memaksakan keyakinan. Ya, contoh ya. Ini materi kita hari ini kita menjadi generasi yang toleran, membangun harmoni intern dan antar umat beragama. Ya. Jadi pengertian toleransi adalah kalau dalam bahasa Arab tasamuh ya. Tasamuh sendiri berasal dari kata dasar samaha yang berarti mengizinkan atau memperbolehkan. Terus secara Islam, toleransi merupakan sikap menghormati orang lain atas pelaksanaan hak-haknya. Selanjutnya, menghindari sikap intoleransi dalam kehidupan sehari-hari. Ini pengertian toleransi, ya. Boleh dicatat. Intoleransi adalah sikap atau perilaku yang tidak dapat menerima perbedaan atau kebalikan dari toleransi sikap ini, baik dalam hal agama, budaya, etnis, dan atau pandangan hidup. Intoleransi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik dalam tindakan maupun sikap. Ya, ini salah satunya diskriminasi. Ya, terus yang kedua kekerasan. Ini kekerasan itu termasuk intoleransi. Kita akan bagi kelompok ya. Di tangan Bapak ini ada gelas ya. Nanti Bapak minta kalian ambil satu persatu. Jangan dibuka dulu sebelum Bapak perintahkan untuk membukanya. Siap? Siap. Ya, akan ambil satu. Nanti bagi semua.
Silakan, ambil satu. Jangan lupa. Boleh ambil satu. Ambil satu. Kelihatan ya? Jangan kelihatan. Silakan ambil. Ambil satu. Sudah ada semua ya? Sudah. Kalau sudah ada semua, lawan bulan ketiga, boleh dibuka. 1, 2, 3. Yang satu kanan. Angka 1 pindah ke sini. Yang angka 2 kanan 2. Pindah ke sini yang 2. Yang angka 3 pindah ke sini, ya. Angka 3 pindah sini. Angka 4 di sini, angka 4. Jangan. Di tangan Bapak ini ada lembar kerja, ya. Nanti silahkan kalian isi di kolom ini ya sesuai dengan perintah yang ada di LKPD ini, ya. Coba baca satu, silahkan. Ada semua. Ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, perintahnya mencatat pengalaman kalian, ya. Boleh 1, boleh 2, boleh 3 pengalamannya, ya. Yang ada kaitannya dengan intoleransi, sikap intoleransi. Ada pengalaman ya. Ada yang banyak pengalamannya. Boleh kalian ceritakan dengan teman kalian satu kelompok, ya. Pengalaman saya seperti ini, ya. Sambil didiskusikan, ya. Nah, pengalaman ini jadi permasalahan kita pada pelajaran ini, ya. Ini jadi masalah karena ini bertentangan dengan toleransi. Itu masalah di kelompok kalian. Nah, setelah itu kalian diskusikan cara pemecahan masalah tersebut, ya. Saya, ya, silakan. Ya, hukumannya ini. Nah, cara menghindari sikap toleransi sesuai dengan pengalaman kalian. Pengalaman kalian tadi juga menyelesaikan masalah. Nah, dari sana boleh kalian simpulkan satu aja apa? Boleh 2, boleh 3. Cara menghindarinya. Untuk menghindari sikap-sikap dari pengalaman kalian itu bagaimana? Gitu ya. Sudah selesai semua, sudah menemukan kesimpulannya, ya. Sudah tahu ya pemecahan masalahnya masing-masing kelompok. Kita mulai presentasi dari kelompok 4 dulu ya. Ya, silakan. Saya minta kelompok lain untuk mendengarkan hasil dari presentasinya. Nanti dipersilahkan menanggapi atau bertanya kepada kelompok yang berada di depan ini. Silakan. Sebelum saya mulai, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Nah, di sini saya akan membacakan perilaku
intoleransi yang saya alami, yaitu menghina atau merendahkan budaya dan tradisi orang lain. Pemecahan masalahnya yaitu sebagai penganut golongan yang berbeda, sebagai teman seharusnya bisa belajar menerima perbedaan agama dan kepercayaan dengan cara saling menghormati, membuka dialog dan mengedukasi teman-teman tentang pentingnya toleransi. Nah, itulah yang kami sampaikan kepada teman-teman. Sekian dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk dari kelompok 4, ada nggak kelompok lain yang mau menanggapi atau bertanya? Silakan. Oh ya, silakan ada dari kelompok 3. Dari jawaban atau pengalaman kelompok 4, menurut saya cara mengatasinya saling menghargai, membangun kesadaran, mengembangkan empati dan mengembangkan toleransi. Oke, ya. Silakan kalau ada lagi tanggapan dari kelompok 4. Baik, terima kasih atas tanggapan dari kelompok 3. Kami akan merubah sikap intoleransi kami. Silakan kasih aku dulu. Caranya kami akan meningkatkan pengetahuan tentang keragaman, membangun kesadaran dan mengembangkan sikap toleransi dari diri kami sendiri. Oke. Ada lagi? Kalau nggak ada lagi, silakan untuk kelompok 3. Nah, tapi kasih aku untuk kelompok 3. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, semua kelompok sudah maju ya, sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ada yang belum paham? Siap. Sudah paham semua? Sudah. Alhamdulillah. Ada yang mau tanya? Kalau ada yang mau tanya, mari ya, intinya kita berada di lingkungan yang majemuk ya, lingkungan yang banyak perbedaan, dari mulai perbedaan suku, ras, ya, agama, politik, ya, cara beribadah. Kita harus mempunyai sikap toleran. Apa yang kita dapatkan dari pembelajaran ini kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Gimana cara menghargai perbedaan, ya. Bisa ya? Bisa. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah kalian senang? Senang. Apa pengalaman kalian yang kalian dapat pada hari ini? Ya, silakan Tuan. Yang saya dapat adalah pentingnya menghargai di kehidupan sehari-hari. Pentingnya menghargai di kehidupan sehari-hari. Ada lagi? Mau silakan. Dari pembelajaran ini saya mengerti bahwa kita meminta kebaikan harus diterapkan di kehidupan sehari-hari. Oke, kasih aplaus ya, Pak. Individu yang hidup di masyarakat yang majemuk, yang beraneka ragam, suku perbedaan, ya, berbeda-beda agama, beda ras, kita harus punya sikap saling menghargai. Baiklah, untuk pertemuan minggu depan, ya, kita akan bahas masalah menjadi pribadi yang dapat dipercaya serta terhindar dari riba dalam jual beli dan hutang piutang, ya. Silahkan kalian baca-baca di rumah untuk materi minggu depan, ya, tentang riba dan tentang hutang piutang. Siap ya? Siap. Baik, dengan alhamdulillah ya kita cukupkan pembelajaran hari ini. Bapak Haji, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.